Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Nur Faiza. Saya Sinta Nuria. Saya Yusuf Mubarok. Saya Lutfi Fadul Fikri. Saya Zahra Andira. Saya Habib Happy Wijaya. Saya Rio Satria. Saya Mibram Rasyadani. Baik, pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari kasus tersebut. Pada kasus Nicaragua melawan Amerika Serikat di Mahkamah Internasional pada tahun 1986 adalah puncak dari konflik berdarah di Amerika Tengah, sekaligus salah satu periode yang paling kontroversial dan penting dalam sejarah hukum internasional modern. Ketegangan yang memicu kasus ini berangkat pada tahun 1979. Saat itu, revolusi Sandinista berhasil menggulingkan rezim dinasti Somoza yang telah berkuasa selama lebih dari 4 dekade dan didukung oleh Washington. Pemerintahan baru di bawah Front Sandinista Liberation National atau FSLN segera mengadopsi orientasi politik sosialis yang cenderung dekat dengan Kuba dan Uni Soviet. Lalu di tengah memanasnya Perang Dingin, Amerika Serikat khususnya di bawah pemerintahan Presiden Ronald Reagan menganggap orientasi sosialis FSLN sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan Amerika Serikat dan stabilitas regional. Washington meyakini Nicaragua berpotensi menjadi titik api di komunis di kawasan Amerika Tengah. Namun respon Amerika Serikat bersifat keras dan rahasia. Amerika Serikat secara resmi melancarkan kebijakan untuk menekan FSLN dengan cara memberikan dukungan militer dan finansial yang masif kepada kelompok pemberontak kontrak revolusi yang dikenal dengan Kontras. Tujuannya adalah untuk mendestabilisasi dan bahkan menggulingkan pemerintahan Sandinista. Namun, dukungan ini tidak hanya sebatas bantuan tidak langsung. Orientasi operasi rahasia Amerika Serikat meningkat hingga ke tindakan intervensi langsung. Contohnya, laporan intelijen mengungkapkan bahwa CIA terlibat dalam operasi militer di wilayah Nicaragua, dengan puncak eskalasi berupa penanaman anjau secara ilegal di beberapa pelabuhan utama Nicaragua, termasuk berada di daerah Corinto. Tindakan ini merupakan pelanggaran kedaulatan yang nyata, merusak infrastruktur vital, dan mengancam navigasi internasional. Bagi Nicaragua, semua tindakan ini, baik dukungan kepada Kontras maupun operasi ranjau laut, dinilai sebagai agresi bersenjata yang melanggar prinsip fundamental non-intervensi dan kedaulatan negara. Merasa kedaulatan negaranya dilanggar secara terang-terangan, pemerintah Nicaragua memutuskan untuk membawa perselisihan ini ke dalam ranah hukum. Akhirnya, pada tanggal krusial, yaitu pada tanggal 9 April 1984, Nicaragua secara resmi mengajukan gugatan terhadap Amerika Serikat ke Mahkamah Internasional atau ICJ di Den Haag. Menurut Amerika Serikat bertanggung jawab atas pelanggaran hukum kebiasaan menuntut Amerika Serikat bertanggung jawab atas pelanggaran hukum kebiasaan internasional. Pada 18 Januari 1985, Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari proses persidangan internasional dalam kasus Nicaragua versus United States. Keputusan ini menimbulkan tantangan prosedural bagi ICJ. Amerika Serikat menolak yurisdiksi mahkamah setelah keberatan mereka ditolak. Keputusan ini menimbulkan tantangan prosedural bagi ICJ dan tetap melanjutkan persidangan tanpa partisipasi dari Amerika secara penuh. Dan mengeluarkan putusan pada 27 Juni 1986 yang menyatakan Amerika Serikat melanggar prinsip non-intervensi, kedaulatan, dan larangan penggunaan kekerasan. Putusan ini menegaskan efektivitas hukum kebiasaan internasional, bahkan tanpa kekuatan partisipasi besar, tetapi menyoroti kelemahan penegakan karena veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB pada 1986. Kasus ini menjadi preseden bagi negara lemah menggunakan ICJ untuk melawan intervensi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis komprehensif penerapan hukum internasional, khususnya non-intervensi dan kedaulatan. Dasar hukum penyelesaian sengketa. A. Instrumen hukum internasional yang relevan. 1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa UN Charter 1945. Piagam ini menjadi dasar hukum dalam menilai penggunaan kekerasan dan prinsip non-intervensi antar negara. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB secara tegas melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik suatu negara. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa tindakan militer atau dukungan bersenjata terhadap negara lain tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya, pasal 2 ayat 7 menegaskan prinsip non-intervensi, yaitu larangan campur tangan dalam urusan domestik negara lain. Dalam kasus Nicaragua, pasal ini digunakan untuk menilai legalitas dukungan Amerika Serikat terhadap kelompok Kontras. Amerika Serikat membenarkan tindakannya dengan merujuk pada pasal 51 Piagam PBB mengenai hak membela diri. Namun, pasal ini hanya berlaku jika terjadi serangan bersenjata dan penggunaannya harus dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, Piagam PBB menjadi kerangka utama dalam menentukan apakah tindakan tersebut sah atau melanggar hukum internasional. Dasar hukum kedua, yurisdiksi dan deklarasi yang mencakup statuta ICJ, pasal 362 ayat 2 mengenai yurisdiksi wajib dan deklarasi prinsip-prinsip hukum internasional 1970 tentang non-intervensi. Seperti dalam Deklarasi Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama 1970 yang menegaskan larangan campur tangan dalam urusan internal negara lain kecuali jika diizinkan oleh Piagam PBB dan menekankan penyelesaian sengketa damai meskipun
praktik kemanusiaan kadang memicu pengecualian seperti intervensi kemanusiaan kolektif. Selanjutnya adalah inti teoritis prinsip non-intervensi dan larangan kekerasan. Yang pertama, prinsip non-intervensi yaitu definisinya merupakan melarang campur tangan, termasuk pemaksaan koersi politik, ekonomi atau militer, dalam urusan internal negara berdaulat yang lain. Dan status hukumnya prinsip ini ditegaskan oleh ICJ atau International Court of Justice dalam kasus Nicaragua, Amerika Serikat tahun 1986 sebagai hukum kebiasaan internasional atau customary international law. Ini berarti prinsip tersebut mengikat semua negara yang berdiri terpisah dari piagam PBB dan didasarkan pada keyakinan hukum atau opinio juris dan praktis negara. Selanjutnya adalah larangan penggunaan kekerasan, pasal 2 ayat 4 piagam PBB. Definisinya melarang ancaman atau penggunaan kekuatan bersenjata. Pengecualiannya sangat terbatas pada bela diri individual atau kolektif pada pasal 51 atau otorisasi Dewan Keamanan PBB. Status hukumnya yaitu larangan ini diakui secara universal sebagai norma jus cogens atau norma imperatif. Status ini menempatkannya di puncak hierarki hukum internasional. Norma ini tidak dapat diubah oleh perjanjian dan pelanggarannya merupakan tanggung jawab erga omnes atau kewajiban terhadap komunitas internasional secara keseluruhan. Non-intervensi adalah aturan yang lebih luas atau hukum kebiasaan yang melindungi kedaulatan dari segala bentuk koersi, sedangkan larangan kekerasan adalah norma tertinggi atau jus cogens yang melarang bentuk koersi yang paling serius yaitu agresi militer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kronologi kasus. Military and paramilitary activities in and against Nicaragua. Latar belakang sengketanya, Nicaragua berada di bawah rezim Somoza yang didukung oleh Amerika Serikat. FSLN atau Sandinista melakukan revolusi dan berhasil menggulingkan Somoza pada 19 Juli 1979. Pemerintah baru menetapkan nasionalisasi dan reformasi agraria. Lalu memburuknya hubungan Nicaragua dan Amerika Serikat. Awalnya Amerika Serikat memberi bantuan ekonomi di era Presiden Carter. Lalu hubungannya memburuk itu yang pertama karena orientasi ideologi Sandinista ke blok sosialis. Yang kedua, dugaan dukungan Nicaragua terhadap gerilyawan FMLN di El Salvador. Lalu pada tahun 1981, Amerika Serikat menghentikan bantuan ekonomi. Selanjutnya, intervensi Amerika Serikat era Reagan. Amerika Serikat menganggap Nicaragua sebagai ancaman komunis regional. NSDD 17 tahun 1981, CIA memberi mandat mendukung kelompok Kontras. Lalu Amerika Serikat memberikan pelatihan militer, persenjataan, dan dukungan logistik juga intelijen. Lalu serangan Kontras itu menargetkan infrastruktur ekonomi, fasilitas sipil, dan juga wilayah pedesaan Nicaragua. Tindakan militer langsung Amerika Serikat pada tahun 1983 sampai 1984, yang pertama itu serangan terhadap bandara dan fasilitas minyak Nicaragua. Yang kedua, pemasangan ranjau di laut di pelabuhan utama. Ranjau merusak kapal sipil dari berbagai negara. Tindakan ini dilakukan tanpa pemberitahuan internasional. Lalu gugatan ke Mahkamah Internasional ICJ pada tanggal 9 April 1984, Nicaragua mengajukan gugatan ke ICJ. Dalil pelanggarannya itu yang pertama ada larangan penggunaan kekerasan, pasal 2, 4 piagam PBB. Yang kedua ada prinsip non-intervensi, yang ketiga ada pelanggaran kedaulatan teritorial, keempat pelanggaran hukum humaniter internasional. Lalu pada tanggal 10 Mei 1984, ICJ memerintahkan provisional measures. Keenam, sikap Amerika Serikat. AS menolak yurisdiksi ICJ dan tidak hadir dalam persidangan. Tetapi ICJ tetap melanjutkan perkara berdasarkan Treaty of Friendship, Commerce, and Navigation 1956, pasal 36 ayat 2 Statuta ICJ. Lalu putusan ICJ 19 Juni 1986, dengan suara mayoritas ICJ menyatakan AS melanggar hukum internasional, dukungan terhadap Kontras dan pemasangan ranjau laut adalah perbuatan melawan hukum. Amerika Serikat berkewajiban memberikan reparasi. Lalu pasca putusan, AS menolak mematuhi putusan ICJ, lalu upaya Nicaragua di Dewan Keamanan PBB diveto Amerika Serikat. Skandal Iran dengan Kontra tahun 1986 memperkuat bukti pelanggaran. Lalu tahun 1991 Nicaragua menarik gugatan demi normalisasi hubungan bilateral. Izin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan kronologi fakta atau eskalasi konflik pada awalnya 1980-an. Di bawah pemerintahan Presiden Ronald Reagan, konflik antara Amerika Serikat dan Nicaragua mengalami eskalasi signifikan. Pemerintah US menilai rezim Sandisti sebagai ancaman ideologis sehingga pada tahun 1981 Presiden Reagan menandatangani NSDD 17 yang memberi kewenangan kepada CIA untuk melakukan operasi rahasia. Melalui kejadian ini, CIA mendukung kelompok Kontras yang kemudian meningkatkan serangan terhadap infrastruktur dan aparat negara Nicaragua sehingga konflik semakin meluas. Kemudian di sini saya akan memaparkan bukti kunci yaitu ranjau laut dan CEI manual. Bukti terpenting dalam kasus ini adalah pemasangan ranjau laut di pelabuhan Nicaragua pada tahun 1984 yang merusak kapal dagang dan mengganggu perdagangan internasional. Operasi ini terbukti melibatkan CIA secara langsung. Selain itu, terungkap bahwa CIA manual yang berisi panduan operasional bagi Kontras termasuk sabotase dan intimidasi. Dokumen ini menegaskan keterlibatan aktif Amerika Serikat dalam tindakan yang melanggar kedaulatan Nicaragua. Analisis yurisdiksi dan argumen Amerika Serikat. Dalam perkara Nicaragua versus United States, Amerika Serikat berusaha menolak yurisdiksi ICJ yang dengan mengajukan keberatan awal. Argumen terkuat mereka adalah multilateral treaty reservation, yaitu ketentuan yang membatasi yurisdiksi ICJ terhadap sengketa yang bersumber dari perjanjian multilateral, kecuali semua negara pihak turut serta dalam perkara. Amerika Serikat berpendapat bahwa klaim Nicaragua didasarkan pada piagam PBB dan piagam OAS yang
yang sifatnya multilateral, sehingga ICJ tidak berwenang. Namun pada 26 November tahun 1984, ICJ menolak seluruh keberatan tersebut. Mahkamah menegaskan bahwa larangan penggunaan kekuatan, non-intervensi, dan penghormatan kedaulatan adalah hukum kebiasaan internasional, bukan hanya kewajiban perjanjian. Karena itu, reservasi Feinberg tidak dapat dipakai untuk menghalangi yurisdiksi. Mahkamah juga menyatakan bahwa sengketa ini bersifat bilateral sehingga tidak perlu melibatkan semua negara pihak dalam perjanjian. Penolakan ini membuka jalan bagi ICJ untuk memeriksa pokok perkara dan menunjukkan bahwa upaya negara kuat untuk menghindari yurisdiksi tidak dapat diterima dari sistem hukum internasional. Kemudian, dalam putusannya, Mahkamah Internasional atau ICJ menegaskan adanya 3 pelanggaran hukum internasional yang serius. Pertama, Mahkamah menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melanggar prinsip non-intervensi dengan memberikan dukungan militer, logistik, dan pendanaan kepada kelompok kontra yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Nicaragua. Kedua, ICJ menyatakan bahwa penanaman ranjau di perairan Nicaragua oleh Amerika Serikat merupakan pelanggaran terhadap larangan penggunaan kekerasan serta melanggar kedaulatan negara. Ketiga, Mahkamah menolak klaim Amerika Serikat mengenai pembelaan diri kolektif karena tidak terpenuhinya syarat adanya serangan bersenjata dan tidak adanya permintaan bantuan yang sah dari negara yang mengaku diserang. Dengan demikian, tindakan Amerika Serikat dinilai bertentangan dengan hukum internasional. Kita sampai di penghujung pembahasan. Saya akan memberikan kesimpulan berupa bahwa kasus yang terjadi antara Nicaragua versus United States merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum internasional, terutama dalam prinsip intervensi, lalu ada larangan penggunaan kekerasan, dan yang terakhir itu melalui dan kedaulatan negara. Melalui keputusannya, Mahkamah Internasional menegaskan bahwa tindakan Amerika mulai dari dukungan militer yang diberikan ke Kontras, lalu ada pemasangan ranjau di perairan Nicaragua, dan yang terakhir embargo ekonomi, itu semua telah melanggar norma-norma fundamental hukum internasional yang telah ditandatangani di PBB, yang ada di piagam PBB, hukum kebiasaan internasional dan pelanggaran bilateral. Itu semua dilanggar oleh Amerika Serikat. Proses persidangan yang tetap berlanjut meskipun Amerika Serikat menarik diri dari yurisdiksi, menegaskan independensi ICJ serta pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. Meskipun putusan tersebut tidak sepenuhnya dijalankan oleh Amerika Serikat, tetapi kasus ini memberikan kontribusi besar terhadap terhadap konstruksi teoritis dan praktik hukum internasional, termasuk penegasan status jus cogens, larangan penggunaan kekerasan, dan batasan ketat terhadap klaim pembelaan dan kolektif. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.